Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, bertemu lagi dengan saya, Indah Suciati, dengan NIM 210402040. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas bioteknologi yang dimana dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Khalil, MPD. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang biopeptisida. Apa sih biopeptisida itu? Biopeptisida merupakan agen biologis yang digunakan dalam pengendalian hama dan penyakit pada tanaman, yaitu sebagai antimikroba, antioksidan, antivirus, dan anti jamur. Biopeptisida tersebut berbeda dengan pestisida kimia karena terbuat dari mikroorganisme seperti jamur, bakteri, fungi, atau virus, serta dari produk alami seperti protein atau peptida. Biopeptisida bekerja dengan menghambat pertumbuhan organisme patogen dan menghambat proses replikasi virus pada tanaman. Nah, adapun fungsi dari biopestisida yang pertama itu adalah sebagai pengendalian hama. Biopestisida dapat digunakan untuk mengendalikan hama tanaman seperti serangga, nematoda, atau bahkan mikroorganisme patogen yang menyebabkan kerusakan pada tanaman. Yang kedua, pengendalian penyakit. Biopestisida juga aktif dalam mengendalikan penyakit tanaman seperti jamur, bakteri, dan virus. Dan yang ketiga, keamanan lingkungan. Salah satu keuntungan besar biopestisida adalah bahwa mereka cenderung lebih aman dibandingkan dengan pestisida kimia. Dan yang selanjutnya itu kesehatan bagi manusia. Biopestisida yang aman bagi manusia dapat digunakan tanpa risiko kesehatan yang signifikan. Dan yang terakhir itu yaitu fungsinya sebagai keseimbangan ekosistem. Penggunaan biopestisida dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem karena lebih spesifik dalam tindakan organisme target dan kurang mempengaruhi organisme non-target. Nah, selanjutnya, berdasarkan asal biopestisida dibagi menjadi dua. Yang pertama, pestisida nabati. Pestisida nabati merupakan hasil ekstraksi bagian tertentu dari tanaman, baik dari daun, buah, biji, dan akar, yang senyawa atau metabolit sekundernya memiliki sifat racun terhadap hama dan penyakit tanaman tertentu. Pestisida nabati pada umumnya digunakan untuk mengendalikan hama yang bersifat insekta maupun penyakit yang bersifat bakterisida. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu pestisida hayati. Pestisida hayati merupakan formulasi yang mengandung mikroba tertentu, baik berupa jamur, bakteri, maupun virus yang bersifat antagonis terhadap mikroba lainnya atau penyebab penyakit tanaman, atau menghasilkan senyawa tertentu yang bersifat racun bagi serangga atau hama maupun nematoda atau penyebab penyakit tanaman. Nah, selanjutnya yaitu jenis biopestisida nabati. Jenis biopestisida nabati terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu bioherbisida. Bioherbisida merupakan pengendalian gulma dengan menggunakan penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri jamur dan virus. Bioherbisida pertama kali digunakan ialah Devin yang berasal dari Phytophthora palmivora yang digunakan untuk mengendalikan Morenia adorata gulma pada tanaman jeruk. Yang kedua, bioherbisida digunakan dengan Solerithecum gleosporides yang diperdagangkan dengan nama Soleco dan digunakan pada tanaman padi dan kedelai di Amerika. Nah, jenis yang kedua yaitu biofungsida. Biofungsida dipakai untuk mengendalikan penyakit pada jamur. Beberapa biofungsida yang telah digunakan ialah Spora trichoderma sp digunakan untuk mengendalikan penyakit akar putih pada tanaman karet dan Layu fusarium pada cabai. Merek dagangnya ialah Sakope dan Biotri P. Nah, yang ketiga yaitu bioinsektisida. Bioinsektisida berasal dari mikroba yang digunakan sebagai insektisida. Mikroorganisme yang menyebabkan penyakit pada serangga tidak dapat menimbulkan gangguan pada hewan-hewan dan tumbuhan lain.
jenis mikroba yang akan digunakan sebagai insektisida harus mempunyai sifat yang spesifik. Artinya, harus menyerang serangga yang menjadi sasaran dan tidak pada sejenis lainnya. Pada saat ini, hanya beberapa insektisida biologi yang sudah digunakan dan diperdagangkan secara luas. Mikropatogen yang telah sukses dan berpotensi sebagai insektisida biologi adalah salah satunya Bacillus thuringiensis. Nah, selanjutnya itu ada contoh bioherbisida. Yang pertama itu adalah glumaceam. Glumaceam dipergunakan untuk mengusir penyakit pada tanaman dengan cara yang lebih ramah lingkungan. Bahan yang terkandung dalam glumaceam merupakan hasil metabolit sekunder, yaitu alelopati. Dan yang kedua itu ada daun ketapang. Ekstrak dari daun ketapang tersebut dapat menghambat pertumbuhan pada gulma. Nah, selanjutnya yaitu contoh biofungsida. Contoh biofungsida yang pertama yaitu kunyit atau Curcuma domestica. Senyawa metabolit yang terkandung di dalam kunyit dapat menghambat miselium jamur. Nah, contoh yang kedua yaitu bawang putih atau Allium sativum L. Senyawa yang ada di dalam bawang putih ini dapat merusak membran jamur, yaitu saponin. Saponin sendiri mempunyai kerja merusak plasma dari jamur. Selanjutnya, contoh dari bioinsektisida. Contoh dari bioinsektisida yaitu daun mimba. Ekstrak daun dan biji mimba mengandung senyawa aktif utama azadirachtin. Selain bersifat insektisida, mimba juga bersifat sebagai fungisida, virusida, nematisida, bakterisida, maupun akarisida. Berikutnya, contoh dari biopestisida hayati. Contoh dari biopestisida hayati yang pertama yaitu Bacillus thuringiensis, yaitu bakteri yang menghasilkan toksin yang efektif mengendalikan larva serangga seperti ulat pada tanaman. Yang kedua yaitu Trichoderma. Trichoderma merupakan jamur yang dapat digunakan untuk mengendalikan patogen tumbuhan dan merangsang pertumbuhan akar. Jadi, Trichoderma ini dia bisa mengendalikan patogen itu untuk pertumbuhan dan merangsang pertumbuhan akar. Nah, contoh yang ketiga yaitu Metarhizium anisopaliae, yaitu jamur ini aktif, efektif dalam mengendalikan hama serangga seperti kumbang dan belalang. Contoh yang keempat yaitu Beivhoria bassiana. Beivhoria bassiana merupakan jamur putih yang digunakan untuk mengendalikan hama serangga seperti kutu daun dan ngengat. Jamur ini biasanya dia terdapat pada batang pada tanaman. Nah, contoh biopestisida hayati yang terakhir yaitu spinosad. Spinosad ini merupakan senyawa yang berasal dari bakteri dan digunakan untuk mengendalikan serangga seperti ulat dan kutu. Nah, adapun manfaat kita menggunakan biopestisida. Yang pertama itu, biopestisida ramah terhadap lingkungan. Biopestisida terbuat dari organisme hidup atau bahan alami yang lebih ramah lingkungan daripada pestisida kimia. Yang kedua, tidak menimbulkan resistensi. Hama serangga dan organisme cenderung kurang mungkin mengembangkan resistensi terhadap biopestisida dibandingkan terhadap pestisida kimia. Nah, manfaat yang ketiga ketika kita menggunakan pestisida yaitu pestisida ini aman untuk kesehatan manusia, di mana biopestisida umumnya lebih aman bagi petani, konsumen, dan pekerja pertanian karena memiliki tingkat residu yang lebih rendah pada hasil panen. Dan yang keempat yaitu kualitas tanaman yang lebih baik. Nah, ketika kita menggunakan biopestisida dapat meningkatkan kualitas tanaman dan hasil panen pada tumbuhan.
Nah, manfaatnya terakhir yaitu kepesatan dekomposisi yang cepat. Sebagian besar biopestisida cepat terurai di lingkungan, mengurai dampak residu jangka panjang pada ekosistem. Nah, jadi karena biopestisida itu mudah terurai di lingkungan, maka tingkat residunya itu jauh lebih rendah dibanding dengan pestisida kimia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif biopestisida. Yang pertama itu dampak positif. Dampak positif biopestisida yang pertama ialah biopestisida ini ramah terhadap lingkungan, dan yang kedua tidak meninggalkan residu berbahaya, dan yang ketiga tidak membuat organisme resistensi, dan yang keempat untuk pertanian organik, dan yang terakhir itu keseimbangan ekosistem. Nah, selain dampak positif, biopestisida ini juga memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang pertama pada biopestisida itu yaitu efektivitas yang terbatas. Yang kedua, biaya yang lebih tinggi, di mana biopestisida ini biayanya yang lebih mahal daripada pestisida kimia. Dan yang ketiga, pentingnya pengelolaan yang tepat. Dan yang keempat, keterbatasan stabilitas. Dan yang terakhir itu adalah potensi alergi. Nah, itu saja materi kita hari ini. Semoga bagi teman-teman yang melihat video ini dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan.